Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis tanggal 15 Januari 2026. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengawali kehidupan kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita minta kekuatan kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami masih dimungkinkan untuk bangun menikmati hari baru karunia Tuhan. Mengawali kehidupan kami sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, boleh kami pahami dan terus kami lakukan dalam sepanjang hidup karunia Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 13. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 13. Saya akan membacakan bagi kita semua dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Hanya satu Injil. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang dalam anugerah Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Ataukah ku coba menyenangkan manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba menyenangkan manusia, aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Amin. Melalui bacaan kita, tema perenungan kita pagi ini, berpegang teguh pada kebenaran. Berpegang teguh pada kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Ada orang yang ketika melihat orang lain melakukan sesuatu yang tidak berdasarkan kebenaran, ia mulai tidak tenang dan kemudian menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya. Namun ada juga orang yang ketika melihat orang lain melakukan sesuatu yang tidak benar, ia justru ikut terlibat di dalamnya. Intinya bahwa masing-masing punya kepribadian. Namun saat ini, melalui pembacaan kita akan menyaksikan seorang Rasul Paulus yang tidak berdiam begitu saja ketika ia melihat jemaat di Galatia melakukan hal yang salah atau tidak benar. Ketika menulis surat ini, Bapak Ibu, hati Rasul Paulus begitu terluka, sebab jemaat di Galatia sudah mulai goyah atau tidak lagi berpegang teguh pada kebenaran.
Mereka tergoda oleh ajaran lain dan mulai meninggalkan Injil. Dan hal ini tentu merupakan suatu hal yang sangat serius bagi Rasul Paulus, karena baginya hanya Injil Kristus yang dapat menyelamatkan manusia. Injil sejati adalah tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dengan iman kepada Yesus Kristus, bukan dengan perbuatan baik kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, setia pada Injil berarti berani menolak semua hal yang tidak berdasarkan pada kebenaran. Seperti halnya Rasul Paulus, kita dipanggil untuk tidak mencari pujian dari manusia, melainkan tetap berpegang teguh pada kebenaran, meskipun mungkin hal itu tidak mudah, dan tentu kadang kita akan dipandang rendah oleh orang lain. Setia pada Injil berarti berani hidup berbeda dan mengesampingkan sikap ego kita dan berjalan dalam kasih karunia yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan hidup kita akan selalu ada godaan. Dalam perjalanan hidup kita akan selalu ada godaan yang menawarkan kita jalan yang tampak lebih indah, lebih mudah. Namun, melalui firman Tuhan pagi ini, kita semua belajar bahwa hanya dengan keteguhan dalam kebenaran Injil, maka kita akan menjadi murni dan berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kita semua untuk semakin memahami dan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang hidup karunia-Nya. Amin. Mari satu dalam doa kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Kami telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, tentu kami tidak mampu untuk memahami firman-Mu ini. Namun saat ini kami datang kepadamu. Kami memohon sekiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu terus menolong kami semua, sehingga firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan, boleh kami pahami dengan baik dan boleh kami lakukan dalam sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran. Mampukan kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam sepanjang hidup kami. Saat ini kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, dalam segala rencana, dalam segala pergumulan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, kasih karunia-Mu sekiranya terus melingkupi kehidupan kami semua. Berdoa untuk semua warga jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan sembuhkan, dan yang saat ini dalam pergumulan karena duka cita. Kami percaya bahwa penghiburan yang asalnya daripada Tuhan akan senantiasa menjadi bagian dari kehidupan segenap warga jemaat yang saat ini sedang berduka. Juga kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan sukacita, kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah terus menjadi bagian dari kehidupan kami semua. Bapa dalam kerajaan sorga, juga berdoa untuk segenap anak-anak muda dalam masa muda. Kiranya Tuhan senantiasa menolong untuk segala cita dan harapan perjuangan kehidupan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Juga berdoa untuk segenap anak-anak dalam masa pertumbuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Sebagai orang tua, kiranya Tuhan juga senantiasa menolong kekuatan, kesehatan, hikmat yang asalnya daripada Tuhan. Biarlah itu terus menjadi bagian dari kehidupan kami semua. Saat ini kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan dimanapun Tuhan membawa mereka.
dalam pelayanan masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, memberi kuat, sehat, hikmat kepada mereka. Kiranya senantiasa memberitakan firman Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kenan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok, terkhusus di tanah Toraja ini. Kiranya Tuhan terus memberkati, biarlah hikmat dari Tuhan terus menjadi bagian dari kehidupan segenap pemimpin kami. Biarlah boleh memimpin daerah ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampunkan segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Terima kami yang datang bermohon kepadamu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.